الحمد لله القائل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا صدق الله العظيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل الحجاج والعمار عبد الله إن دعوا أجابهم الله وإن استغفروا غفرهم الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمرة في رمضان تعدل حج. Yang sama-sama kita ta'zimi dan hormati guru kita, ayahanda Tuan Guru Nasrullah, teman tiang ini, Ustaz Ashabi, Ustaz Antawan, dan tentunya Dhuyufur Rahman, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari terus-menerus kita menguali setiap kalam kita dengan memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru lillah. Pada kesempatan ini komen-komen karena masih melihat siapa lawan bicara kemungkinan. Alhamdulillah ini pertama kali kita bermuajah bersama tamu-tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita menyampaikan salam cinta, salam rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan Sya'ban, bulan diturunkannya perintah untuk membaca salawat, berselawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa kita baca? Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan wasilah salawat ini secara khusus kita semua diberikan kesehatan sempurna, keafiatan sempurna, kemudahan oleh Allah dari berangkat dari rumah menuju Mekah Madinah Al-Munawwarah. Semua kesulitan Allah ganti dengan kemudahan-kemudahan. Yang sakit-sakit pun Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan umrah kita adalah umrah makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah umrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersama-sama untuk mengawali dengan bertalbiyah bersama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Allah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau bisa sesempat mungkin setiap sholat ini kita baca, mudah-mudahan nanti juga dipanggil untuk berhaji. Amin. Ini kan bagian daripada
apa ya, kita ini alhamdulillah sudah tinggal menghitung hari. Kita termasuk kelompok hamba Allah yang menyambut panggilan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi yang bacakan ayat di awal mukaddimah itu. Mudah-mudahan dari umroh nanti ke depannya Allah mudahkan dipanggil untuk berhaji bersama. Dan kalau bisa lewat mudahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Berikutnya kayak bahasanya tadi Ustaz Antawan ya. Kita penguatan memang harus berilmu dalam beribadah. Yang pasti beribadah tanpa ilmu itu lebih bagus orang yang beribadah dengan ilmu. Ini bagian daripada penguatan. Sebenarnya alhamdulillah Bapak Ibu mungkin sudah banyak-banyak di beberapa halaqah masing-masing sudah memperkaya diri dengan ilmu manasik umroh. Dan sekarang ini kita pemantapan secara umum. Dan nanti juga kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, ngirim sila, nanti kita saling menguatkan. Yang mungkin ingin berbicara kayak seperti kita mau berjalan sesuai dengan rute perjalanan kita. Nah, mungkin sisi akhir nanti baru mungkin kalau ada waktu baru kita coba mungkin buka-buka nanti buku panduan ini. Yang pertama yang ingin sampaikan adalah kenapa harus kita berumroh, apa manfaatnya umroh. Ini kalau kita mau bahas panjang lebar banyak sekali, tapi hanya beberapa aja. Yang pertama, tadi sudah mukadimah yang bacakan, kelebihan manfaat daripada orang yang umroh. Al-hujjaj wal-umar wabdullah. Orang berhaji, umroh itu merupakan tamunya Allah. Ini sudah di mukadimah tadi, para tamu-tamu Allah. Apa kelebihannya menjadi tamu Allah? Wa in da'au. Nah, ini. Kalau mereka berdoa, ini para tamu-tamu Allah ini ajabahumullah. Pasti Allah akan ijabah. Makanya dari awal kita berangkat sampai kita pulang, kita jaga lisan ini untuk senantiasa memperbanyak berdoa kepada Allah. Kalau bahasa ulama, lisanul barokah adalah likasratid dzikir. Ini yang kita lakukan ini, banyak-banyak berzikir. Likasratid doa, banyak-banyak berdoa. Likasratid qiraatil Quran. Nah, kita berangkat bareng dengan berbeda-beda nih, likasratid nasihat. Harus banyak-banyak saling mengingatkan. Jangan ada yang saling menyakiti. Nah, ini yang kita ini. Karena apa yang kita akan ucapkan, apa yang kita akan ingin mohon kepada Allah, ajabahumullah. Pasti Allah jawab. Kita nggak bisa pakai bahasa Arab. Masa sasak wah kaju. Nabi milik dan berdoa di setiap tempat itu dapat akan diterima oleh Allah. Apalagi kelebihan orang musafir kan di antaranya adalah diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan yang mencela lah. Mulai dari kita berangkat sudah siapkan diri, niat baik-baik, umrohnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat. Yang kedua adalah wa istighfaru, kita sadar banyak beban dosa. Sebelum berangkat umroh, kita ingin juga berharap dosa-dosa itu akan berguguran. Nah, ketika yang menyampaikan istighfar, ghafarahumullah, Allah akan hapus dosa-dosa itu. Kalau nggak sempat berdoa, misalnya jeda sedikit istighfar banyak-banyak. Libatkan kedua orang tua kita dalam istighfar itu. Libatkan siapa yang kita cintai, agar kita bersama-sama kehapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus secara finansial dunia. Nah, ini kelebihan orang umroh. Secara akhiratnya alhamdulillah sudah terjamin, dunia juga akan terjamin juga. Apa katanya? Setiap apa yang kita, ini kan ibadah maliyah ini. Kita mengeluarkan harta kan banyak. Harta yang dikeluarkan untuk umroh itu nanti innallah akhlafa, Allah akan ganti. Jangan kita berpikir mongkel-mongkel kelihatan seperti caranya Allah nanti. Allah yang punya cara untuk mengganti apa yang kita pakai pergi untuk berumroh. Bahkan lipatannya dirhamun bi'alfi dirham. Ya. Sekarang berapa ini? 30
bisa jadi ratusan juta besok akan Allah akan ganti dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kelebihannya orang berumrah, di dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Nah, ini berkaitan dengan manfaat kita berumrah. Terlebih lagi pada Ramadan. Ini ayahanda ini spesialis Ramadan beliau ini. Setiap tahun Ramadan beliau berangkat, alhamdulillah, makanya kita bersama sama beliau. Baru tawajuh aja kita dapat berkah, lagi nanti mutiara-mutiara keluar dari beliau yang mulia itu. Ya, kita akan dibimbing oleh beliau. Jadi setiap tahun baru berangkat pada Ramadan. Karena luar biasa keunggulannya. Inna umrata fi Ramadan ta'dilu hajjah. Bahkan ma'i lagi sambungannya. Gak bisa sempat haji tapi nilai umrah di Ramadan kaya. Berhaji berserta baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya dah, merinding dia. Ingin segera berjumpa dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya Allah mudahkan. Nah, itu yang manfaatnya. Berikutnya nanti kaitan dengan dari mulai berangkat sebanyak tinggal dibaca aja nanti itu penyempurnaannya. Nah, yang terpenting sebelum berangkat niki sunnah-sunnah itu kita lakukan. Kayak sunat musafir, usolli sunatas safar raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau nggak bisa lafadznya langsung saja sengaja niat sholat safar 2 rakaat karena Allah Ta'ala dengan doa-doa silakan jangan nanti. Terus kita ini pengen umroh niki sunnah atau wajib niki? Sunnah. Terus sholat niki wajib atau? Nah, jangan sampai umroh itu yang jadi tujuan utama. Yang wajib adalah sholat. Karena merasa musafir, kecapean, lelah, akhirnya dia wajib balik sembahyang wah. Nah, supaya jangan begitu. Sholat itu kita sangat perhatikan benar-benar. Makanya ada istilahnya dalam hadis itu ada ibadah azimah, ada ibadah rukhsah. Kalau ibadah azimah itu normal, kita masih mukim ini. Ya pokoknya 4 rakaat ya 4 rakaat. Kalau waktu zuhur ya waktu zuhur. Jangan dirapel-rapel, jangan didiskon-diskon. Teruslah itu biasa lah udah namanya idap, ini berbeda. Dia temui idap jangan diskon-diskon, nyingkat. Apalagi menyopok waktu dan mengingat sudah Allah bagi, Rasul bagi. Kan istilah ada ibadah azimah dan ibadah rukhsah sama nilainya. Jangan merasa dan mengidap wah IPA ada nilainya. Ketika kita ibadah normal sama ibadah rukhsah itu. Kan fala junah alaikum an taqsuru minas shalah. Ini kembe-kembe dan nemu itu saja nyingkat atau apa istilahnya? Diskon Allah kasih 2 dari 4 menjadi 2 tidak akan dikasih dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita harus perkuat kembali ilmu tentang salat safar ini. Yang sudah alhamdulillah, yang belum ya kita sama-sama. Ada istilahnya qasar dan jama'. Qasar niki diskon. Marak tadi lojok mall, ajin tampong 1 juta diskon 50%. Milih beli ini, pasti mau kan? Jangan tidak mau, rugi. Kurang bagus itu kalau tidak mau. Ya, kita ambil itu rukhsah dari Allah. Nah, yang bisa disikat hanya 4 rakaat, maghrib, subuh tidak. Nanti umpamanya nih gambaran perjalanannya subuh, lelah. Jadi milih sembahyang, jangan sholat di pesawat. Kalau tidak mengidapnya, misalnya udah sholat tadi, besok setelah itu mau dikodok lagi tidak apa-apa, aman bagus. Jangan sampai tidak sholat, karena itu wajib. Kalau puasa boleh, tidak puasa. Alasan sakit dan safar. Kalau haji boleh tidak haji karena alasan kemampuan. Kalau sholat tidak ada alasan. Jauh kana atau mau di udara mau di darat tetap sholat. Mau sehat mau sakit tetap sholat. Nah ini kan biasanya namanya safar ini kan qit'atun minan nar. Saking beratnya nang musafir itu, jangan sampai alasan pada berat itu tidak mau sholat tetap sholat. Maka dikasih diskon oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemungkinan kita mungkin karena berangkatnya kita jam takbir tahu atau gimana? Atau berangkat dari Jakarta menuju
Menuju kapan Arif? Dari Lombok ke menuju Jakarta. Ya? Airport. Berarti kita takhir kalau tidak ada waktu itu. Tapi kalau berangkatnya sudah apa setengah satu, tapi harus setengah satu di bandara ini. Berarti kita kalau ada memungkinkan waktu nanti di bandara kita sholat, kita takhir. Kalau nggak mungkin berarti kita takhir. Kita takhir, singkat sudah kalau memang kadang kita kurang waktu. Nah, misalnya langsung contoh nih, sholatnya kita berangkatkan dari jam terbang asar, berarti insya Allah bisa kita takhir di bandara. Mungkin sholat safar aja di rumah, kita langsung ke bandara, nanti di musolanya bandara itu kita takhir di sana. Berarti zuhur dulu baru asar. Usolli fardhu dhuhri qasran majmu' ilaihi asar rak'ataini lillahi ta'ala. Saya salat zuhur qasar mengumpulkan ke waktu asar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu kan singkat padat gitu. Langsung dua-duanya dilakukan salatnya. Asar dan zuhur dan asar, sehingga kita bisa relax sedikit, nggak bubuk-bubuk gitu. Nah, ini pentingnya. Terus nanti kalau dia sholat takhir misalnya usolli sholat asar, usolli fardal asri qasran majmu' ilahid, oh jamaah apa ini? Rakaat ini jamaah takdim atau takhir? Kalau takdim kita bilang takdim lillahi ta'ala. Pokoknya ada kata kasran, ada kata jamaknya, ada kata rakaat juga dijelaskan. Kasar dan dijamak. Ya, kasar dan dijamak. Kasar itu apa? Diskon. Kalau jamak itu dirapel. Apa yang dirapel? Waktunya. Waktunya dirapel. Yang nggak bisa dirapel itu subuh, nggak bisa. Ya, dan nggak bisa dikasar juga itu. Ini penting ini. Jangan alasan kayak tadi itu. Jadi dua-duanya dijamak sama langsung di kasar. Iya. Jamak kasar makanya. Jamak kasar. Atau kita ada pertanyaan dulu sebelum lanjut ini? Atau langsung lanjut aja ya? Lanjut aja, baik. Lanjut dulu nanti pertanyaan gitu. Atau sudah cukup ini apa namanya kaitan dengan sholat safar ini? Makanya saking ruwetnya kita dalam perjalanan ini perlu kita dawamul wudu. Usahakan wudu ini dijaga. Dan sisi lain ada kelebihan orang yang jaga wudu itu, yang alhamdulillah sering merasakan itu. Makanya Nabi Musa itu dikhitab oleh Allah dalam hadis qudsi, ya Musa, in asabatka musibah wa anta fi ghairi wudu atau fi ghairi tuhurin wala talumannaka illa nafsak. Nanti kalau ada musibah menimpa kamu Musa sementara kamu tidak berwudu, tidak bersuci, jangan salahin siapa-siapa, salahin dirimu sendiri. Nah itu artinya dari hadis ini menandakan bahwa orang yang berwudu Allah akan jaga. Ketika tidak berwudu terus ada kira-kira disering-sering kecil, maka itu merupakan memang dari dirinya sendiri itu. Nah setidaknya kalau berwudu Allah akan jaga itu. Makanya dawamul wudu menjaga wudu, diusahakan dijaga wudunya. Apa kelebihannya? Nanti kalau ada waktu tinggal sholat, mau di pesawat, mau di mana-mana, tinggal sholat. Terus ini ada juga tip, andaikan misalnya tidak biasa bertayamum, maunya wudu saja, ya tinggal bawa alat semprotan untuk berwudu yang kecil-kecil lah. Kalau di apa namanya yang kecil itu, jika batal wudu tinggal disemprot wudunya, wudu. Sederhana. Sangat-sangat pasti kita akan temukan ini. Ya minimal bawa alat semprotan itu. Kayak tadi kalau secara kita dengan makan Tupperware. Nah, itu jangan dengan fisik. Kalau jiwa kita harus jaga wudu ini. Maka bawa semprotan itu. Itu penting Tupperware itu. Yang mau etikaf misalnya lama-lama di masjid ya supaya tidak bolak-balik ke hotel, aman jadinya, tinggal karena sudah siap itu, tinggal kita fokus untuk ibadah saja. Nah lanjut
Sekarang ini kan kita kan perjalanan menuju dari Jakarta menuju Madinah. Apa yang kita lakukan di Madinah? Yang tadi itu yang kita lakukan sebanyak-banyaknya. Bila perlu sesering mungkin ke masjid dan ziarah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Umar setiap selesai pergi ke pasar, pergi berdagang, balik dari sana selalu ziarah kepada baginda Rasul. Apalagi kita yang dari jauh, berapa negara yang kita lewati dan sudah datang di Madinah, jangan kita epoh-epoh hiap-hiap pergi ke ziarah makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesering mungkin kita menyampaikan ziarah. Kalau kaitan dengan Raudhah nanti kan ada di sana. Mudah-mudahan kita punya celah-celah bisa sering-sering bisa masuk ke area Raudhah. Mungkin kalau siang hari mungkin agak longgar ya. Mudah-mudahan kalau yang mau sering-sering masuk ke Raudhah, nempel sama rombongan lain, karena tidak banyak, saking orang banyak istirahat, sepatu diberikan longgar di sana. Ya, yang mau bisa trik-triknya seperti itu. Nah, petugas nanti gimana cara memberikan ya, memberikan tips supaya jangan sekali berkali-kali gitu. Ya paling tidak ini yang kita kuatkan untuk senantiasa ziarah kepada makam baginda Rasulullah. Yang punya target khatam silahkan khatam Quran di Madinah. Bukan hanya di Haram, di Masjidil Haram. Yang mau banyak salawat sampai beribu-ribu kali silahkan. Nah ini kita lakukan di Madinah ini. Mudah-mudahan juga nanti ada jeda untuk kita pergi ke ya namanya ibu kan ziarah. Di samping itu mungkin ingat keluarga di rumah kan sebelum mulai umroh kan. Mudah-mudahan nanti dikasih ruang waktu oleh penduduk di sana sesekali supaya itu area pasarnya bagaimana kan dan seterusnya. Tapi lihat kondisi nanti. Karena yang pertama adalah ibadah. Nah, itu yang utama yang kita lakukan ibadah. Nah, umpamanya mau berangkat menuju ke Mekah. Nah, maka kita akan menuju miqat di Bir Ali. Sebelum itu yang kita lakukan adalah sunnah-sunnah ihram. Apa saja yang awalnya boleh silakan dilakukan, mandi bersih, yang berharum-harum di hotel, kan sunnah ini, sunnah ihram. Apalagi yang boleh yang masih kelihatan kukunya agak kelihatan kotor-kotor dibersihkan. Apalagi kalau sudah merasa sudah terbebas dari itu, nah barulah kita berangkat menuju Bir Ali. Jangan di Bir Alinya nanti mau mandi-mandi, sementara banyak orang di sana ngantri, jadi antrian tunggu-tungguan nanti. Selesaikan semuanya sunnah-sunnah itu adalah di hotel. Semuanya selesaikan di hotel. Mau pakai Rexona boleh, mau pakai parfum yang dibeli kebutuhan lewat apa foto di sana boleh, mau coba saat itu. Nah, di badan silakan dipakai itu. Nah, nyampe di sana barulah kita mulai persiapan untuk sebelum mulai pasang atau niat itu kita harus sholat sunnah ihram. Usolli sunnata qabliyah ihram. Sholat sunat sebelum ihram. Jadi berwudu dulu. Wudunya kayak wudu apa kita pakai, wudu yang ittiba'an li Hanafi atau Maliki. Nah, kita niat sana untuk wudu adalah untuk mengikuti madhab Imam Hanafi atau Imam Maliki supaya kalau sentuhan nanti tidak batal. Itu kelebihannya. Harus diingatkan, ada istilahnya saya wudu ittiba, mengikuti cara wudunya madhab Hanafi atau madhab Maliki. Kalau Imam Maliki sebagiannya ini, kalau Imam Hanafi seluruhnya dibasuh, seluruh rambutnya kena dibasuh semua. Ya kita ikuti seperti wudunya daripada madhab Hanafi dan Imam Maliki. Nah, setidaknya pada basuhan itu. Nah ini, setelah itu baru kita selesai sholat sunnah, maka mulai pasang niat labbaik Allahumma umratan nawaitul umrata wa ahramtu. Ya, jangan kita bicara badal umrah dulu lah. Nanti yang kedua kali baru kita akan sampaikan. Karena harus umrah dulu baru badal. Supaya fokusnya ke sana dulu. Kan tetap akan nanti kita akan update informasinya. Yang kebetulan ada yang mau dibadalkan, nah nanti
perkara kita fokus dulu untuk umrah pribadi dulu. Nah selesai itu, setelah sholat lalu pasang niat seperti itu, nah barulah kita mulai talbiyah di sana kan. Talbiyah naik bis. Mungkin nanti saat kita sama-sama lalu kecapean ya sendiri karena panjang perjalanannya dari Madinah menuju Makkah. Ini langsung ke atau ke hotel dulu. Oh, ke hotel dulu. Berarti harus jaga-jaga, hati-hati. Harus ingat larang-larangan daripada ihram. Jangan sampai nanti melanggar larangan-larangan daripada mahdhuratul ihram karena kita ke hotel ini. Yang laki kan 2 yang nggak boleh nih. Tutup kepala sama yang pakai baju berjahit. Kalau perempuan cuma 1. Yang selebihnya 7 itulah kita sama-sama. Yang 1 itu apa? Tutup buka bareng dia enggak sengaja kan. Cadar karena merasa Nah, ini karena kita langsung ke hotel dulu soalnya ini. Harus tetap jaga itu. Terus yang 7 itu sisanya kan nggak boleh kita bersengeh-sengeh, nggak boleh kita nyabut-nyabut. Bareng biasa-biasa di Bali bareng. Nggak terasa karena kebiasaan. Harus hati-hati atau bareng. Ada yang banyak-banyak. Dia sempat begini kan, kecabut itu kena juga itu larangan. Apalagi? Ya garu-garu apalagi tuh. Pokoknya nggak boleh, rambut nggak boleh dia cabut. Berparfum yang biasa nih, yang berparfum nih ibu-ibu nih harus hati-hati juga karena kebiasaan itu. Aja terlampak lalu jok Masjidil Haram, dia ambil parfum, disimpan dah sebelum berangkat itu semua disimpan di tempat yang agak aman lah, yang tidak cepat-cepat diambil itu. Nanti karena kebiasaan itu lupa jadinya. Terus nyampe di area haram harus hati-hati, jangan sampai ada yang mau berburu-buru lihat-lihat sesuatu yang aneh-aneh. Ini yang berpasangan ini harus hati-hati juga ini. Yang berpasangan dapat Ustadz juga berpasangan itu. Sementara dulu lockdown dulu ya. Lockdown dulu. Apalagi sama yang lain. Nah, nanti ada orang tiba-tiba di Mekah ada orang yang mau dinikahkan ikut-ikut nimbrung-nimbrung. Onya-onya juga itu. Jangan sampai bagian daripada mahdhuratul ihram. Ini yang perlu kita jaga, jangan sampai kita membayar dam. Nanti perkara dam konsultasi sama mutawif nanti itu. Mutawif konsultasinya supaya itu. Yang paling berat itu ya pakai baju ya berjahit itu lumayan 2,5 juta kan. Yang kuku 1-2 kali berkali-kali ya pegang juga jadinya lain nanti itu. Pokoknya hindari sekuat mungkin jangan sampai melanggar larangan-larangan daripada ihram. Itu. Nah, lalu setelah berangkat dari hotel kita menuju Masjidil Haram. Persiapkan itu apa yang perlu dipersiapkan, doa-doa itu. Ya, doa-doa melihat masuk tanah haram dulu nanti ada doa-doanya. Terus masuk masjid, doa-doanya, melihat Ka'bah juga. Nah, ini namanya kita likas ratib doa itu. Harus berbanyak doa sebanyak-banyaknya. Kalau enggak ketemu doa Arabnya, doa Sasaknya yang jamak-jamak itu. Bahasa Sisile baru bahasa Pamburu. Kok bahasa apa aja gitu. Ada ini kisah apa namanya teman itu dia di pengusaha. Kalau sudah namanya drop usahanya pergi dah umroh hanya supaya lagi balik usaha. Jadi berkali-kali itu aja diulang-ulang. Nggak masalah. Beli pas tapi itu dia dibaca berulang-ulang supaya lagi kembali apa yang diusahakan itu balik normal. Apalagi punya doa-doa yang hebat-hebat dari apa yang dalam buku panduan ini sungguh luar biasa. Pokoknya kita terhadap doa lah. Banyak-banyak kita berdoa. Terus masuk area Masjidil Haram melihat Ka'bah berdoa, terus turun lewat lift ke area eskalator tawaf. Nah, kalau niat tawaf itu berlaku nanti di tawaf sunnah. Kalau tawaf umroh ya normal saja. Ya tidak perlu berniat. Nanti pas tawaf sunnahnya baru kita berniat.
Itu kalau bisa nanti selesai sholat subuh jadi wirid kita tawaf itu sudah tawaf sunnah itu. Itu ada juga itu saat itu pas yang di sana itu ada syekh, dia cerita bahwa ada orang Sukarbile itu selalu mengajak saya, sahabat saya nih, setiap sholat subuh dia nggak duduk TK, dia justru dia pakai tawaf. Nah, terserah mau dibaca apa, nanti mau baca Al-Quran, yang hafal waqiah dibaca bolak-balik waqiah silakan, yang mau selawatan sampai ribuan selawatan. Dan kalau mau aman, kalau nggak durasi panjang ya lewat yang di atas, sekalian juga latih fisik, dan supaya itu juga area yang di atas. Kalau di bawah mungkin agak, nah nanti ini tunggu punya gambaran nih puasa ya Allah gimana padatnya, gimana. Dan kita dengan teknis bagaimana tawaf nanti di Ramadan itu, apakah di tengah lewat atau yang pinggir, biasanya pelunggu lewat, nanti diatur kata beliau. Ada yang kadang-kadang kalau mau cepat memang yang lebih dekat dari Ka'bah, mau cepat. Akhirnya pas mau putar-putar mau berakhir agak tapi karena banyaknya susah nanti. Jadi kita terurai oleh jamaah yang begitu banyak. Nah, nanti beliau punya teknik nanti, apakah kita mungkin agak kesinian sedikit tapi lancar gitu, lancar. Nah, setelah itu dari rukun rukun umroh, setelah pakai pakaian ihram miqat lengkap semuanya, kita akan ke rukun yang berikutnya yaitu tawaf. Mulai dari Hajar Aswad, berakhir juga di Hajar Aswad. Lalu kita istilah bismillah, Allahu Akbar. Yang menghadap ke Hajar Aswad itu apa? Tangan kanan. Jangan sampai semua badannya diarahkan. Mungkin cukup dengan tangan kanan. Dan usahakan supaya lurus dengan Hajar. Jadi kadang-kadang ini banyak kita lihat ini namanya bermacam-macam, apakah dia berilmu dari Allah alam bisawab. Belum nyampe dah, Allahu Akbar, lalu jalan nih. Seharusnya lurus. Pelunggu yang ada di belakang dikomando oleh yang mutawid yang sedang sejajar, jangan ikuti mutawidnya. Tunggu dulu pelunggu udah sejajar dengan Hajar baru istilah. Jangan ikut sampai, pokoknya semua diikuti mutawid, katanya nanti salah paham. Kalau doanya silahkan. Tapi kalau pasan itu harus sejajar dengan Hajar Aswad. Yang pria masih di belakang tunggu dulu. Tidak perlu niat. Kelamaan nanti kalau top sunnah silahkan itu. Nah, misalnya Anda ada bisa baca apa-apa, cukup dengan tasbih. Nanti ketika nyampe rukun yamani baru Rabbana atina fid dunya. Ya, tapi kan nanti ada pendampingnya. Kesana aja kita ngikut sambil membuka buku panduan ini. Nanti selanjutnya nanti terserah masing-masing yang punya niat khusus kan, atau tetap gabung tapi bacaan masing-masing, silahkan, tidak apa-apa itu. Selesai sampai 7 kali putar, barulah kita ke cari area maqam Ibrahim untuk melaksanakan sholat sunnah tawaf. Usolli sunnah ba'diyatir tawaf rok'ataini lillah. Jangan mencari harus pangatele dulun maqam Ibrahim lah, dan cepat jadi lanjak kepala tiang itu karena gak kompos saat itu, karena segi padatnya kita ingin tapi tetap yang sholat selesaikan sholat karena itu ya, nanti ada tali nanti jadi pentang itu termasuk area daripada maqam Ibrahim. Tidak usah jamaah karena tidak mungkin kan untuk berjamaah, sendiri-sendiri. Lalu berniat doa sekuat-kuatnya. Mulai dari keluarga yang terdekat terus sudah direntet-rentet itu. Dari Madinah itu sudah mulai berdoa yang itu. Termasuk doanya nanti doakan orang-orang yang belum berhaji umrah sini, doakan juga. Nanti ketika dia disempatkan oleh Allah, berarti itu bagian daripada doa kita. Maka pahala-pahalanya akan ngalir. Pahala orang-orang yang kita doakan, ya Allah sampaikanlah orang-orang yang belum pernah ke Madinah dan Munawarah untuk umrah. Ketika nanti setelah itu dia datang, berarti termasuk bagian daripada doa kita. Maka nilai pahalanya juga akan ngalir ke kita. Di samping secara khusus yang terdekat itu. Nah, singkat-singkat aja nanti kita jawab lebih
Nah, selesai sholat di makam Ibrahim, maka kita menuju rukun yang berikutnya itu sa'i. Nanti pas prakteknya dikuatkan lagi. Sa'i ini dari Safa menuju Marwah. 4-nya di Safa, 3-nya di Marwah. Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah. Berakhir di Marwah. Nah, tadi lupa yang sampaikan, yang laki kalau memungkinkan untuk berlari-lari ya lari-lari ketika tawaf, termasuk juga di sa'i. Tapi kalau padat sesuaikan saja, jangan sampai memaksakan. Tadi itu sempat diperlihatkan yang memaksakan itu dari sekotong sama dari lombok tengah. Ada yang terlalu menahan air kencing, air jatuh di eskalator ya. Itu jangan juga, jangan sampai jadi sakit itu. Kalau memang mau kencing. Ada yang paksa diri mau mencium hajar aswad, kepangkes disikut sama orang Arab Afrika, akhirnya iya musibah sakit. Jamaah yang lain semua pada balik dari selesai, dia masih berada di Makkah. Itu maksud tadi diingatkan, harus jangan memaksakan itu. Yang ada juga kebanyakan roh di rumah. Kebanyakan roh di rumah. Terus nyampe Madinah langsung sakit. Kebanyakan tamu yang di. Nah, berarti rohnya dari dulu tuh. Berarti selesai sa'i, akhirnya kita mengakhiri rukun daripada umroh, yaitu tahallul. Kanggo wah kembe-kembe terus setelah itu. Yang perempuan cukup ya, kalau tidak sampai muhalliqin ru'usakum atau muqassirin ya minimal 3 lain. Kalau yang laki ya sebagusnya adalah muhalliqin. Ya. berbotak gitu. Baru muqassirin ya, kalau tidak mau botak ya muqassirin saja. Ya muqassirin. Kalau bisa jadi saksi kan kebaikan kita ya, kita muhalliqin saja gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ini dari kode kita. Kita tanya jawab selanjutnya. Ya, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas penguatan ibadah umroh yang sudah diberikan. Sila Bapak Ibu yang barangkali dari tadi menahan diri untuk bertanya, mungkin boleh bertanya. Silakan, mumpung ada